selanjutnya Bapak dan Ibu berkaitan dengan tantangan generasi Z dan Alpha. Nah, generasi apa namanya? Tentu ini sangat mengkhawatirkan sekali Bapak dan Ibu, makanya kita perlu mendampingi betul-betul anak-anak didik kita, terlebih untuk generasi Z dan generasi Alpha. Karena apa? Nah, karena berhubung lekat dengan yang namanya internet, ya kan, dengan yang namanya gawai. Nah, sebagai persoalannya adalah kita tahu nih bahwa generasi Z dan generasi Alpha ini kan apa ya, individu yang memang lebih cenderung erat dengan yang namanya gawai, tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya gawai, baik sebelum tidur, baik sesudah tidur, mau makan, aktivitas keseharian, semuanya berdampingan dengan yang namanya gawai, tangannya selalu megang gawai. Nah, yang dikhawatirkan apa, Bu Nita? Yang dikhawatirkan rentan terpapar paham radikalisme. Karena ini mudah sekali Bapak dan Ibu. Nah, yang namanya di YouTube, lalu kemudian di apa ya, di TikTok, di Facebook, dan lain sebagainya, yang namanya apa namanya, himbauan untuk ke arah yang tidak baik itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Makanya kembali kepada kita sebagai individu yang baik, bagaimana caranya agar bijak untuk menggunakan yang namanya teknologi. Rentan terpapar porno aksi, pornografi, perjudian online, penipuan, ujaran kebencian, dan hedonis. Nah, ini sudah terjadi, Bapak dan Ibu, ya. Jadi tidak usah heran ketika melihat anak-anak kita masih anak sekolah, ya kan? Nah, terjadi adanya pornografi, porno aksi, penipuan, ya kan, hedon dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada yang dicontoh, karena ada yang dilihat, yang dikhawatirkan. Nah, inilah ya, inilah tantangan kita bersama Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian banyaknya konten yang bermuatan radikal kan. Nah, yang bermuatan radikal ya kan. Nah, konten-konten yang bermuatan radikal ini justru sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan para peserta didik kita. Peserta didik kita mudah untuk bertindak karena ada yang ditiru, karena ada tutornya. Ya, apapun yang kita mau, misalkan apa namanya, kita membuka YouTube, kita ingin apa ya, misalkan terjadi ingin bagaimana caranya memenangkan tawuran. Nah, itu ada Bapak dan Ibu ya di media sosial, tinggal kita membuka, tinggal dipinta, nanti cara-caranya diberitahu. Luar biasa ya media sosial. Inilah apa namanya yang dikhawatirkan ya, kita menjadi seorang pendidik perlu membentengi ini semua. Lalu kemudian perubahan perilaku sosial ya. Mereka mungkin lebih suka berkomunikasi melalui pesan atau media sosial daripada bertemu langsung. Biasanya ya cukup dengan pesan WhatsApp saja, atau misalkan dengan apa ya, di Facebook saja mengumumkan sesuatu ya lewat media sosial saja, tidak perlu yang namanya bertatap muka secara langsung ya. Atau apa ya, mengurangi interaksi sosial secara langsung ya, baik dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, di sekolah, dengan teman, dengan guru. Nah, ini sudah kita lihat terjadi perubahan perilaku sosial, Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka lebih mengutamakan perangkat digitalnya ya. Jadi tidak perlu bertatap muka gitu kan. Kita kalau apa namanya, memberikan pesan ya cukup melalui handphonenya saja gitu ya. Lalu kemudian perubahan suasana hati atau merasa cemas atau gelisah tanpa perangkat digital. Remaja yang kecanduan digital bisa merasa mudah marah, mudah frustasi, cemas, ya kan? Emosional, ya kan? Nah, tidak bisa mengakses perangkat, ya, atau ketika waktu menggunakan perangkat apa namanya, waktu menggunakan perangkat ya, kalau tidak menggunakan perangkat ya mereka merasa terganggu. Ini fakta yang terjadi. Kita bisa lihat apa namanya, orang-orang di sekitar kita, anak-anak generasi digital di sekitar kita, memang begitulah adanya Bapak dan Ibu, ya kan? Saya pasti dapat memastikan Bapak dan Ibu ketika melihat orang-orang di sekitar, terutama generasi digital, ya kan, lebih asik main game dengan waktu berlama-lama tanpa mempedulikan perintah orang tua, tanpa mempedulikan perintah guru. Karena apa? Karena mereka memang senang dengan yang namanya
apa namanya teknologi dengan yang namanya gadget. Nah, ini tantangan kita bersama untuk mengurangi hal itu. Kita sebagai guru, Bapak dan Ibu tentu harus memiliki cara, ya kan? Harus memiliki kemampuan dalam membentengi sikap dan perilaku mereka. Ya, khawatir. Nah, tadi terjadi adiksi, ya, perilaku atau penggunaan media sosial secara berlebihan. Instan, instan tadi sudah ya, apa-apa inginnya dalam waktu cepat tanpa membutuhkan proses, tanpa tahapan, ya kan? Jangankan generasi Z dan generasi Alpha, bahkan guru kita sendiri, kita sebagai pendidik pun ingin yang instan-instan saja, Bapak dan Ibu ya, tanpa mau repot, kita menginginkan sesuatu yang instan. Contoh misalkan, ketika Bapak dan Ibu mengerjakan tugas, ya kan, untuk kenaikan pangkat, nih contohnya ya, harus membuat laporan. Nah, tentu laporan itu tanpa dibuat proses yang panjang, tanpa dibuat melibatkan tahapan-tahapan, cukup searching saja, lalu kemudian diganti nama, selesai sudah, gitu ya. Zaman sekarang memang seperti itu adanya Bapak dan Ibu ya, instan. Nah, memang yang ditawarkan dari media sosial juga apa namanya untuk kita yang ada ketertarikan tersendiri, ya kan? Nah, lalu kemudian tantangan generasi Z dan Alpha ini berkaitan dengan waktu. Nah, tadi kalau anak-anak sudah merasa kecanduan, ketergantungan, sulit sekali untuk mengatur waktu. Walaupun mereka tahu, ya kan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan melampaui batas waktu itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Namun, karena tadi yang saya sampaikan, karena fitur-fiturnya menarik, akhirnya lupa dengan waktu. Nah, kalau tidak memegang gadget, misalkan ya, adanya rasa gelisah, adanya rasa cemas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan, Bapak dan Ibu ya.